Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita memperoleh usia ya dan kesehatan untuk melanjutkan materi kita mengenai pemrograman dan register part input output, khusus bagian struktur dasar pemrograman dan tipe data. Baik, para pembelajar smart system ya, sistem cerdas. Di sini kita akan membahas beberapa outline. Yang pertama, konfigurasi Arduino Uno, instalasi Arduino driver, akses awal, kemudian memulai akses Arduino, struktur dasar program, tipe data, operator aritmatika, dan operator logika. Nah, ini merupakan poin-poin penting yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, kita lihat kembali bagaimana layout dari konfigurasi Arduino Uno ya. Pada bagian kiri ini, di sini ada namanya analog input, di mana analog input ini mulai dari pin A0, A1, A2, A3, A4, dan A5. Kegunaan analog input ini nanti disambungkan ya dengan sensor yang nantinya bisa menjadi masukan pada bagian microcontroller untuk melakukan penangkapan data analog. Nah, kemudian pada bagian kanan di sini ada juga analog output. Nah, analog output ini dikhususkan untuk PWM, pulse width modulation. Jadi sesuatu yang kemudian menghasilkan rotasi ya, modulasi nanti pada saat diberikan merupakan aktuator ya dari suatu sistem microcontroller. Nah, yang dilibatkan di sini adalah pin yang ketiga, pin kelima, kemudian pin ke-6, pin ke-10 dengan pin ke-11, atau biasa yang bertanda di sini ada tanda sinusoidal ya, tanda sinusoidal yang berupa gelombang. Oke, next, berikutnya di sini juga ada LED pin ke-13 ya ini. Nah, ini merupakan digital input output. Nah, kalau kita lihat digital input output ini berfungsi sebagai input sekaligus sebagai output yang bersifat digital. Nah, dari pin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, itu. Nah, mungkin ada yang pertama tanya ya, berarti analog output tadi itu digunakan juga sebagai input output digital? Iya, benar, boleh digunakan. Yang nantinya diatur itu pada bagian pemrograman atau codingnya. Nah, berikutnya adalah instalasi Arduino Uno. Nah, pada instalasi Arduino Uno kita harus menginstalasi dulu ya untuk Arduino Uno-nya, softwarenya, drivernya. Setelah itu kalau sudah standby baru kita melakukan program check-com ya. Kita melakukan pengecekan dari portnya, port-com-nya, communication-nya, yang dimulai dari check-com-nya ini pada bagian device manager, kemudian start control panel, kemudian device manager, kemudian lihat di COM dan LPT-nya ya. Apakah sudah muncul Arduino Uno pada saat kita instalasi atau belum? Kalau belum, maka kita harus melakukan beberapa settingan untuk konfigurasi sampai dia berhasil. Oke. Nah, setelah kita instalasi dari program Arduino-nya, kita akan melihat jendelanya seperti ini pada bagian text editornya. Nah, disinilah yang namanya sketch. Sketch adalah sintaks program yang kita ketikkan pada text editor ini. Nah, di sini ada beberapa menu, ada file, edit, sketch, tools, dengan help. Nah, atau ada ikon-ikon yang kemudian menunjukkan fungsional dari setiap icon atau tombolnya. Nah, yang pertama di sini ada void setup, kemudian ada void loop. Apa fungsinya? Untuk void setup, di sini fungsinya setup tiap data. Jadi dia melakukan setup tipe data, variabel, inisialisasi nilai awal,
Nah, kemudian proses eksekusinya di sini sekali. Jadi sekali kita melakukan setting, maka satu kali dibaca oleh sistem. Nah, kemudian yang kedua ada namanya void loop. Nah, void loop di sini berisi program utama ya, kemudian ini sifatnya dieksekusi beberapa kali ya, beberapa kali eksekusi untuk pengerjaan atau pembacaan programming. Next, ini contoh pemrograman yang Blink ya. Di sini sih kita nggak bahas dulu Blinknya, kita bahas dulu bagaimana void setup ini. Kemudian sudah kita berikan tipe data ya, tipe data berupa variabel LED. Nah, di sini kan ada variabel LED ya. Kemudian kita akses kaki ke-13 input output digital. Nah, kemudian tipe datanya bertipe integer. Nah, kemudian di sini void setup, pada bagian void setup di sini pin mode. Jadi ada sintaks pin mode, kemudian LED sebagai variabelnya tadi, yang kemudian kita berikan data berupa output ya. Artinya LED ini difungsikan sebagai output ya. Atau ini ya, tadi dikatakan bahwa sebagai inisialisasi tipe data, variabel, nilai awal. Nah, kemudian dieksekusi satu kali. Jadi ini yang merupakan contohnya. Kemudian yang dieksekusi beberapa kali, nah di sini void loop. Nah, void loop berarti di sini terjadi perulangan ya, digital write. Nah, berarti nanti akan dimunculkan pada output itu, karena di sini LED menggunakan LED pada kaki ke-13, berarti LED-nya ini akan menyala ya, high sebagai menyalanya. Kemudian dengan delay 1000 milisecond atau 1 detik ya. Nah, kemudian digital write, LED-nya akan padam. Jadi ada dua kondisi, ada kondisi nyala, kemudian ada kondisi padam. Interval atau durasi waktu jeda antara nyala dengan padam itu sekitar 1 detik atau 1000 milisecond. Kemudian menguji program Blink di pin ke-13. Nah, di sini pin ke-13 ya, sesuai dengan letak dari posisi Arduino-nya. Nah, di sini kalau misalkan kita sudah di sini sudah ada disediakan untuk program Blink. Jadi kita bisa mengambilnya dan kemudian mengatur portnya. Di sini pada menu file, kemudian kita pilih submenu example misalkan di sini ada basic, digital, analog, communication dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa contoh yang sudah disediakan. Kita pilih misalkan basic untuk Blink. Nah, kita klik Blink, nanti akan ada juga kita bisa melakukan pengaturan tetap portnya. Misalkan kan kita menggunakan COM11, jadi nanti COM11 itu yang akan difungsikan pada komunikasi data antara microcontroller dengan PC kita atau laptop kita. Nah, tipe data. Nah, tipe data di sini pada program Blink. Nah, tadi ya integer LED sama dengan 13. Jadi tipe datanya adalah tipe data integer. Kemudian selanjutnya, nah ini pemakaian tipe data, misalkan integer LED pin ke-9. Jadi kita memberikan tipe data 9 ini ya sebagai integer. Jadi bukan -9, karena di sini kan memang tipe data integer itu dia sebentar ya, ada pembahasan khusus. Range datanya itu berada pada range positif. Nah, ini juga integer analog pin. Nah, berarti pin kaki ketiga digunakan sebagai pin analog, kemudian integer value. Nah, ini 0 ini sebagai integer ya, nilai integer. Kemudian ya selanjutnya untuk float. Nah, float di sini biasanya kalau menghasilkan pecahan ataukah bilangan yang tidak bulat ya, nah, kita menggunakan float, tipe data float, misalkan float set. Jadi diperhatikan ya bahwa penulisan tipe data itu
di awal sebelum variabelnya integer x adalah variabelnya, kemudian tipe datanya adalah integer. Demikian juga untuk variabel y, variabel z. Berikutnya tipe data di pemrograman Arduino. Nah, di sini bilangan bulat, jadi yang termasuk bilangan bulat ya, itu adalah integer, unsigned integer, word, unsigned long, byte. Nah, ini adalah tipe data bilangan bulat yang memiliki range 0, 1, 2, min 1, min 10. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, positif dengan bilangan 0. Nah, itu ya. Nah, kemudian bilangan pecahan itu dalam bentuk bilangan float atau double. Nah, dia pecahan, berarti ada koma-komanya atau desimalnya ya. Minus 1,2, 3,3 dan seterusnya, minus 5,2. Nah, ini secara lengkapnya ya. Secara lengkapnya kalau integer itu dia kapasitasnya itu sekitar 2 byte ya. 2 byte itu 1 byte itu kan 8 bit. Jadi kalau 2 byte ya ini ya 2 byte tampungan. Nah, tipe data integer berguna untuk menampilkan bilangan bulat dari 32768, 32.768 sampai 32.000 minus ya, minus 32.768 sampai positif 32.768. Nah, berikutnya unsigned integer 2 byte juga, jadi tipe data yang menampung bilangan bulat dari 0 sampai 65535. Kemudian word 2 byte sama dengan unsigned integer long. Nah, ini lebih panjang lagi, panjang ini, minus 2 miliar ya, 147.483.648 sampai 2 miliar 147.483.648. Nah, ini panjangnya nih, panjang dibilang long. Nah, kemudian ini lebih panjang lagi unsigned long karena dia dari 0 sampai 4 miliar ya lebih. Kemudian byte ada dalam byte juga 0 sampai 255. Terus float 4 byte. Kemudian tipe datanya ini berupa pecahan ataupun bilangan real. Kalau double ini kalau di Arduino double dengan float itu sama ya. Kemudian kalau boolean menampung nilai 1 atau 0. Kemudian karakter, kalau karakter itu menampung berupa angka ataupun karakter ya, huruf. Nah, itu yang kemudian harus diberikan tanda petik pada awal dan akhirnya. Kemudian operator relasional and boolean. Operator pemrograman Arduino di sini adalah operator yang kita gunakan ya, tanda matematik yang kemudian biasa kita gunakan di sini untuk menuliskan tanda sama dengan, dituliskan tanda sama dengan 2 kali, jadi bukan cuman sekali ya, yang biasanya kan kita tulisnya sekali saja. Nah, itu artinya sama dengan ya tanda ini. Kemudian tidak sama dengan berarti ada tanda seru. Kemudian tanda sama dengan kalau lebih dari seperti biasa, lebih dari, kemudian lebih dari atau sama dengan, lebih besar sama dengan, kemudian kurang dari. Nah, jika jadi ini relasionalnya, di mana relasionalnya di sini? If X lebih besar dari 120 maka jadi kalau misalkan X-nya itu atau variabel yang tadi sudah kita definisikan pada bagian setup lebih besar dari 120, maka nanti akan ditulis ya, akan dimunculkan pada LED-nya ini, LED pin 1 itu high. Kemudian kalau misalkan pin 2-nya itu high misalkan. Nah, jadi pada kondisi yang lain itu, ada lagi, ini cuman contoh ya, jadi ini kondisi kondisional yang kita potong saja sampai di sini, bahwa kalau lebih besar daripada 120 maka dia akan mengaktifkan LED pin 1 dengan pin 2 pada logika high.
Nah, misalkan berikutnya lagi jika pin misalkan ya kita berikan variabel pin 5 input lebih kecil dari 500, maka nah ini ada beberapa yang akan kerjakan, maka dia lakukan instruksi A. Kemudian kalau misalkan lagi, nah ini ada else if lagi, kalau misalkan dia lebih besar dari 1000, kerjakan lagi instruksional kedua, terus lagi kerjakan instruksional ketiga. Nah, jadi dalam hal ini ada beberapa eksekusi yang bisa dilakukan dengan menggunakan relational if untuk mengimplementasikan dari operator atau simbol logika yang ada di sini. Nah, ini juga ya. Nah, ini perbandingan yang sama dengan this. Kemudian ini dia akan serial print, maka akan melakukan proses pengiriman data seri ya dengan kode seperti ini. Nah, ini tanda seru terus sama dengan. Oke. Kemudian operator boolean. Nah, operator boolean misalkan untuk simbol di sini adalah and ya. Logika and atau dan ya kalau dalam bahasa Indonesia, dan berarti di sini ada simbol and, notasi and 2 kali, kemudian di sini simbol garis tekan 2 kali, simbol or, kemudian tanda seru not ya, not. Nah, contohnya if digital read 2, jadi kalau digital read 2 itu high ya. Kemudian yang ketiga juga hide, maka kondisinya gimana? Nah, logikanya misalkan apa ya? Apakah buzzernya bunyi? Kemudian apakah mati? Ya. Nah, jika x lebih besar dari 0, kemudian ini kan atau y lebih besar dari 0, maka jika not ya, not x bukan x, maka kemudian penulisan tipe data di sini pada void setup ya, diingat selalu bahwa void setup itu sebagai pengaturan ya, pengaturan variabel kah atau sintaks. Di sini serial begin 9600. Jadi kita akan melakukan komunikasi serial ya antara misalkan laptop kita dengan mikro. Nah, kemudian nanti kecepatan data yang akan terkirim atau pada saat proses komunikasi data itu kecepatan datanya itu sekitar 9600 baud rate. Nah, di sini void loop-nya tipe datanya ya integer ya, for integer dari i sampai sama dengan 0, kemudian i lebih kecil dari 6. Nah, dia akan melakukan proses increment. Jadi dieksekusi dari proses mulai dari indeks 0 sampai dengan 6. Nah, dia akan melakukan proses pengiriman data ya, sejumlah data yang akan kita kirim. Misalkan di sini pada variabel myString ya ada berapa data di situ pada tampungan variabel ini. Nah, dengan waktu delay 500. Nah, ini tipe datanya ya integer. Jadi dilihat selalu bahwa ini tipe data integer, LED sama dengan 13. Jadi integer ini adalah tipe datanya, kemudian LED ini adalah variabelnya. Nah, yang dia tunjuk bahwa tipe data pada variabel LED ini tertunjuk 13, itu adalah tipe data integer. Kemudian nah, itu yang diperjelas di sini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.